Polda Sumatera Utara melaksanakan program keselamatan 2020 bagi puluhan supir angkutan konvensional. Puluhan ibu rumah tangga menggerebek lokasi perjudian di kawasan bantaran Sungai Deli di Pekan Labuhan. Para pengusaha bersama pihak Pangkalan Udara Suwondo membagikan ribuan paket sembako untuk warga terdampak COVID-19. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Kamis 23 April 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat menjadi 111 kasus. 11 diantaranya meninggal dunia, 22 lainnya dinyatakan sembuh. Sementara jumlah PDP dirawat saat ini sebanyak 153 orang dan ODP sebanyak 2.134 orang. Tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah. Data tersebut dikonfirmasi oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 22 April 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pasien positif COVID-19 meningkat 2 kasus menjadi 111 kasus. 11 diantaranya meninggal dunia, 22 lainnya dinyatakan sembuh. Di mana 93 kasus dinyatakan positif melalui pemeriksaan PCR, sedangkan 18 lainnya dinyatakan positif melalui pemeriksaan rapid test. Sementara jumlah PDP yang masih dirawat saat ini sebanyak 153 orang dan ODP sebanyak 2.134 orang. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara Aris Yudariansa menghimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah dan tidak mudik selama pandemi COVID-19. Salah satu upaya untuk orang dalam pemantauan berjumlah 2.134 orang. Pasien dalam pengawasan berjumlah 153 orang. Pasien positif dengan pemeriksaan PCR berjumlah 93 orang. Pasien positif dengan menggunakan rapid test berjumlah 18 orang. Pasien yang sembuh 22 orang. Pasien yang meninggal dunia 11 orang. Pemirsa, dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, Polda Sumatera Utara melaksanakan program keselamatan 2020 bagi puluhan supir angkutan konvensional yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk realisasi bantuan sosial yang diberikan Presiden Joko Widodo terkait dampak pandemi COVID-19. Program Keselamatan Kerja 2020 dilaksanakan oleh Polda Sumatera Utara di Gedung Jasara Harja Medan yang diikuti 50 orang sopir angkutan konvensional yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Serangkaian kegiatan diisi dengan penyampaian materi edukasi terkait bahaya dan pencegahan COVID-19, serta penyaluran bantuan sosial dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan langsung Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin. Kegiatan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan physical distancing dan mewajibkan sopir angkutan mengenakan masker. Usai penyampaian materi edukasi COVID-19, Polda Sumatera Utara bekerjasama dengan Bank BRI menyalurkan bantuan sosial dari Presiden Joko Widodo senilai Rp600.000 melalui kartu debit kepada sopir angkutan yang akan dilakukan dalam 3 tahapan selama tahun 2020. Selain itu, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin juga memberikan bantuan paket sembako berupa 5 kg beras, minyak goreng, gula, dan tepung. Hal ini dilakukan dalam upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi COVID-19. Jadi ini diberikan dalam bentuk tabungan ATM yang hanya bisa dibelanjakan untuk sembako. Ini untuk saudara-saudara kita yang terdampak langsung dengan coronavirus ini, utamanya para pengemudi. Karena bahwa pengemudi angkutan umum ini sangat terdampak karena penumpang sangat jarang, sehingga pemerintah melalui Bapak Presiden memberikan bantuan selama 3 bulan dengan harga nominal Rp600.000.
Sementara itu, salah seorang sopir angkutan mengaku bersyukur dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan kepada mereka. Rencananya bantuan sosial dari Presiden Joko Widodo yang disalurkan melalui Polda Sumatera Utara akan menyasar kepada 3.846 sopir angkutan konvensional yang tersebar di wilayah Sumatera Utara. Kami para pengemudi angkutan Kota Medan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan Kapolda Sumut atas pemberian bantuan sosial dan sembako kepada kami. Semoga Bapak sehat selalu. Horas, horas, horas. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV. Guna memutus rantai penyebaran COVID-19, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi kembali menghimbau masyarakat untuk tidak mudik selama pandemi COVID-19. Himbauan tidak mudik kembali disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi usai melakukan kunjungan di Gedung GOR Sumatera Utara Jalan Pancing Medan. Hal tersebut dilakukan menyusul meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Sumatera Utara. Edi Rahmayadi meminta masyarakat untuk tetap berada di rumah dan tidak mudik, serta wajib memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Berdasarkan data gugus tugas COVID-19 Sumatera Utara, jumlah kasus positif COVID-19 sudah mencapai 111 kasus, 11 diantaranya meninggal dunia, sedangkan 22 lainnya telah dinyatakan sembuh. Tidak ada mudik. Ini sudah keputusan saya selaku Gubernur Sumatera Utara, rakyatku, hindari mudik. Jangan mudik dulu. Selamatkan diri Anda, selamatkan keluarga Anda, selamatkan tetangga-tetangga semua. Kita berdiam diri, stay at home. Berhenti di rumah dulu. Tetapi kalau terpaksa harus keluar, gunakan masker. Hindari keramaian. Ini rakyat kita yang masih Puluhan pemuka agama di Kota Tebing Tinggi mengikuti pemeriksaan rapid test dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Hal ini dilakukan karena para pemuka agama kerap berinteraksi dengan masyarakat. Pemeriksaan rapid test dilaksanakan di Aula Balai Kota Tebing Tinggi yang diikuti 51 orang pemuka agama. Hal ini dilakukan untuk memastikan para pemuka agama yang kerap berinteraksi dengan masyarakat tidak terpapar COVID-19. Dari pemeriksaan yang dilakukan, seluruh pemuka agama yang menjalani rapid test dinyatakan negatif COVID-19. Rencananya rapid test juga akan dilakukan kepada komunitas masyarakat lainnya, termasuk para jurnalis yang kerap meliput perkembangan penanganan COVID-19. Hingga kini di Kota Tebing Tinggi tercatat 1 kasus positif COVID-19, sehingga masyarakat dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kami berharap ini semua dengan pelaksanaan kegiatan daripada uji rapid test untuk para ulama, pendeta, dan biksu, karena mereka adalah bagian daripada pelayanan masyarakat, dan kita harapkan para ulama, para pendeta, dan para biksu bisa sehat, terbebas dari COVID untuk bisa melaksanakan tugas. Puluhan warga di Pasar Petisah Medan memadati pasar murah yang dibuka di kawasan Jalan Rotan Pasar Petisah, Kota Medan. Untuk mendapatkan gula, warga rela berdesakan dan melanggar aturan pembatasan jarak atau physical distancing yang dihimbau pemerintah Kota Medan. Hanya dalam waktu 1 jam sejak dibukanya operasi pasar, 500 kg gula pasir habis terjual. Operasi pasar yang digelar Dinas Penindustribusian dan Perdagangan Sumatera Utara dilaksanakan di 6 titik di Kota Medan. Operasi pasar digelar untuk menekan harga kenaikan gula sekaligus membantu warga yang perekonomiannya terdampak akibat COVID-19. Rencananya operasi pasar untuk gula pasir ini akan terus dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara hingga harga gula kembali normal di kisaran Rp12.000 per kilogram. Saat ini harga gula pasir di pasaran mengalami kenaikan di kisaran harga Rp19.000-an per kilogramnya. Untuk mendapatkan gula, warga rela berdesakan dan melanggar aturan pembatasan jarak atau physical distancing yang dihimbau pemerintah Kota Medan. Jelang bulan Ramadan, pemerintah Kota Tebing Tinggi menggelar operasi pasar bahan pangan dengan tetap menerapkan physical distancing. Operasi pasar bahan pangan digelar di lapangan Merdeka Kota Tebing Tinggi selama 2 hari, mulai 22 April hingga 23 April hari ini.
Untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan, panitia menerapkan standar pencegahan COVID-19 dengan menjaga jarak, memakai masker, dan pemeriksaan suhu tubuh. Meski demikian, warga tetap antusias dan rela mengantri untuk membeli kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Adapun kebutuhan pokok yang dijual berupa daging beku dengan harga Rp80.000 per kilogram, beras premium ukuran 10 kg seharga Rp105.000, gula pasir Rp12.500 per kilogram, tepung terigu Rp8.500 per kilogram, dan minyak goreng kemasan seharga Rp13.000 per liter. Khusus untuk komoditas daging beku, pembelian dibatasi 1 kg dan gula pasir 2 kg per orang. Hari ini kita sediakan gula sekitar 3 ton, tapi udah yang memesan ada 1,2 ton, 1,8 ton, kemudian daging 90 kilo, kemudian tepung setengah ton, kemudian beras 2 ton, minyak. Pemirsa, sejenak akan hadir informasi mengenai puluhan ibu rumah tangga menggerebek lokasi perjudian di kawasan bantaran Sungai Deli di Pekan Labuhan. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Puluhan warga didominasi kaum ibu rumah tangga menggerebek lokasi perjudian di kawasan bantaran Sungai Deli di Kelurahan Pekan Labuhan, Medan, Rabu sore kemarin. Dalam penggerebekan, 2 unit mesin judi tembak ikan dirusak dan dibuang warga ke sungai. Penggerebekan diwarnai kericuan antara warga dan pengelola lokasi judi. Warga yang emosi kemudian merusak bangunan yang dijadikan lokasi judi tersebut. Menurut salah seorang warga, lokasi judi ini sudah lama beroperasi. Warga pun menyesalkan pihak keamanan tidak pernah bertindak sehingga warga sendiri memutuskan melakukan penggerebekan. Dalam penggerebekan, 2 unit mesin judi tembak ikan dirusak dan dibuang warga ke sungai. Saya minta kepada pihak pemerintah, Polsek, Polres, tolong tangani kasus ini. Kalau tidak, ini masih buka kami bakar. Kami bakar. Kenapa sholat mengaji dilarang? Judi dilarang. Satuan Reserse Narkoba Polres Dairi mengamankan 1 orang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti 7 gram sabu-sabu. Penangkapan pelaku bermula dari laporan masyarakat ke pihak kepolisian terkait peredaran narkoba di wilayah Dairi. Pelaku LS kemudian ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Dairi di Desa Bertungen Julu, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi pada Rabu kemarin. Dari pelaku LS, petugas mendapatkan barang bukti sabu seberat 7,42 gram, ratusan lembar plastik klip transparan, kaca Virex, dan uang tunai senilai ratusan ribu rupiah. Kepada petugas, LS mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari Kota Medan. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Satres Narkoba Polrestabes Medan memusnahkan belasan kilogram narkotika jenis sabu dan puluhan ribu butir pil ekstasi hasil penyitaan dari 6 tersangka narkoba. Pemusnahan barang bukti narkoba dilakukan di halaman Mapol Restabes Medan. Sebelum dimusnahkan, barang bukti narkotika diuji laboratorium yang disaksikan para tersangka. Adapun narkotika yang dimusnahkan yakni 15 kg sabu dan 60.500 butir pil ekstasi. Hasil sitaan dari 6 tersangka narkoba, 3 diantaranya tersangka wanita selama periode Februari hingga Maret 2020. Pemusnahan barang bukti pun dilakukan dengan cara direbus. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, para tersangka merupakan jaringan internasional Malaysia, Aceh, dan Riau untuk kemudian diedarkan di Medan dan sekitarnya. Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup hingga pidana mati. Rata-rata kalau yang kita sita itu adalah jaringan internasional di mana dari Malaysia nanti ke Aceh ke Medan, atau dari Malaysia Tanjung Balai ke Medan, dan ada beberapa yang nantinya rencana. Kita ke berita selanjutnya. Sejumlah warga mengeluhkan kualitas beras bantuan yang disalurkan pemerintah Kota Tebing Tinggi. Warga menilai beras yang diterima beraroma tidak sedap dan bercampur batu kerikil.
Belasan warga di Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi mengaku mendapatkan bantuan beras gratis namun tidak layak konsumsi. Menurut warga, beras yang diterima merupakan beras lama sehingga warna beras menjadi kekuningan dan berbau serta bercampur batu kerikil. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi, Marimbun Marpaung, mengaku belum mendapat laporan terkait kualitas beras yang dikeluhkan warga. Marimbun pun mempersilahkan warga untuk menukar beras yang dianggap tidak layak konsumsi. Sebelumnya, pemerintah Kota Tebing Tinggi bekerja sama dengan Perum Bulog telah menyalurkan 5.000 paket bahan pangan gratis yang berisi 5 kg beras kualitas medium plus, 1 liter minyak goreng, dan 3 bungkus mie instan kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. Kita bekerja sama dengan Perum Bulog cabang Medan dan kami mengimbau kepada masyarakat penerima bantuan apabila ada kemasan yang rusak, expired, bahkan ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi, itu Perum Bulog bersedia untuk menggantikan itu. Itu yang penting. Pemirsa, Bupati Mandailing Natal beserta para ulama dan ormas Islam melakukan rapat pembahasan pelaksanaan ibadah saat Ramadan meski di tengah pandemi COVID-19. Para ulama bersama ormas Islam meminta agar pelaksanaan ibadah tarawih dapat dilakukan di masjid sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Pertemuan rapat dilaksanakan di ruang kerja Bupati Mandailing Natal yang dihadiri para ulama dan ormas Islam Mandailing Natal. Dalam rapat, para ulama dan ormas Islam meminta agar pelaksanaan ibadah tarawih di bulan Ramadan dapat dilaksanakan di masjid namun tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution menyampaikan pihaknya akan mencari solusi terkait pelaksanaan ibadah di masjid selama Ramadan dengan berkoordinasi bersama Pemprov Sudan dan Kemenkes RI dalam penyediaan alat kesehatan seperti termoscanner dan alat pencuci tangan yang disediakan di setiap masjid. Dahlan Hasan menambahkan agar para pendatang yang masuk ke wilayah Madinah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebelum melakukan sholat berjamaah di masjid. Sementara hingga saat ini wilayah Mandailing Natal masih termasuk zona aman dari pandemi COVID-19. Sesuai dengan yang rapat tadi, barangkali ya kita cari solusi yang terbaik, solusi yang teraman, sehingga semuanya bisa terhindar dan pendatang juga tidak diizinkan untuk ikut serta sebelum isolasi selama yang ditetapkan. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai para pengusaha bersama Lanut Suwondo membagikan ribuan paket sembako untuk warga terdampak COVID-19. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut, komunitas warga tergabung dalam Pakom Garuda beserta unsur TNI melakukan penggalangan dana, membelikan masker serta sembako yang dibagikan kepada petugas pemadam kebakaran dan warga kurang mampu. Penggalangan dana dilakukan secara sukarela dari uang pribadi masing-masing anggota komunitas dan personil TNI Kodam 1 Bukit Barisan. Dana yang terkumpul kemudian dibelikan sejumlah barang kebutuhan warga seperti sembako, makanan, dan masker untuk selanjutnya dibagikan kepada petugas damkar dan warga kurang mampu serta yang terdampak perekonomiannya akibat COVID-19. Selain membagikan bantuan, para relawan komunitas juga mengkampanyekan pola hidup sehat kepada masyarakat guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Tujuan penggalangan dana ini kita kumpulkan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Sasarannya yang utamanya yang nggak mampu lah Pak, seperti tukang-tukang. Sementara itu, komunitas otomotif di Kota Medan membagikan 50-an paket sembako kepada warga di sejumlah lokasi di persimpangan jalan di Kota Medan. Aksi sosial ini dilakukan untuk membantu warga yang perekonomiannya terdampak COVID-19. Bantuan paket sembako berupa 1 karung beras, 1 kotak mie instan, dan telur dibagikan kepada pengemudi becak dan warga yang umumnya mencari nafkah di persimpangan jalan di Kota Medan. Pemberian bantuan secara langsung ini sengaja dilakukan komunitas otomotif KCI agar bantuan yang ditujukan bagi warga dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak ekonominya di tengah pandemi COVID-19. Selain bantuan sembako, komunitas KCI juga membagikan masker dan menyampaikan sosialisasi kepada warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah serta menerapkan social distancing. Jadi targetnya yang diberikan kepada yang pertama itu tukang-tukang becak
Habis itu becak dayung lebih tepatnya, bukan becak mesin. Tukang tempel ban yang terkena memang dampaknya, sama pemulung-pemulung di jalan. Wakil Ketua DPRD Nias Utara Amizaro Waru membagikan 2.000 masker gratis kepada warga di Nias Utara. Pembagian masker sengaja dilakukan karena masih banyaknya warga yang tidak menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. Pembagian masker dilaksanakan di pasar tradisional Afulu di Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara. Sebanyak 2.000 lembar masker dibagikan kepada warga yang melintas di lokasi pasar Afulu. Selain di pasar Afulu, pembagian masker juga dilaksanakan di 11 kecamatan lainnya di Nias Utara. Amizaro Waru mengatakan saat ini stok masker di Nias Utara sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembagian masker diharapkan dapat membantu warga dan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain membagikan masker, Amizaro Waru bersama relawan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menerapkan pembatasan jarak saat beraktivitas di luar rumah, menggunakan masker saat beraktivitas, dan tetap menjaga pola hidup sehat. Warga dihimbau mematuhi aturan pemerintah menerapkan social distancing guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Kita melihat bahwa kesadaran masyarakat untuk pemakaian masker ini masih kurang. Tentunya ini juga kita melihat karena satu kondisi, karena kondisi keadaan masker yang belum ada. Sehingga tentunya diharapkan kepada seluruh Pemirsa, guna meringankan dampak ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19, sejumlah pengusaha bekerja sama dengan Dan Lanut Suwondo memberikan ribuan paket sembako kepada masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama di tengah pandemi COVID-19. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Semut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Gunakanlah masker saat di luar rumah, jaga jarak, dan jangan mudik dulu. Sampai jumpa. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, terkhusus di Sumatera Utara dalam 3 bulan terakhir, berdampak pada perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Hal inilah yang membuat sejumlah pengusaha warga keturunan Tionghoa dari 10 perumahan elit di kawasan Lanut Suwondo, diantaranya perumahan Grand Polonia, Taman Malibu Indah, Taman Polonia, Villa Polonia Indah, dan City View memberikan langsung 3.000-an paket sembako kepada masyarakat di Hanggar Lanut Suwondo, Medan. Sebelum diserahkan, para pengusaha meninjau bantuan tersebut bersama Dan Lanut Suwondo, Kolonel Penerbang Meka Yudanto. Pembagian paket sembako akan dilakukan selama 5 hari dengan menerapkan protokoler kesehatan antisipasi COVID-19 seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan wajib mengenakan masker. Untuk tahap pertama kita ini untuk 3.000 paket ya. 3.000 paket ini kita dari perumahan-perumahan sekitar Polonia sini ada jumlah 10 perumahan ini membagi kasih kepada teman-teman kita yang kena musibah COVID-19. Sementara Komandan Lanut Suwondo Kolonel Penerbang Meka Yudanto mengatakan proses penyaluran bantuan dilakukan bertahap agar pembagian dapat dilakukan merata dan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. 3.000 paket sembako. Jadi ini akan kita bagi dalam beberapa gelombang untuk pembagiannya karena kita di sini lebih mengutamakan tetap protokol kesehatan. Ini memang kita sudah antisipasi karena kalau kita bagi 1 hari akan membutuhkan effort cukup besar. Kita butuh waktu hampir kurang lebih 4-5 hari. Kedepan rencananya, bantuan akan diberikan berkelanjutan yakni menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah kepada masyarakat terdampak COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Surya Dharma, Metro TV.